Kita lanjutkan belajar kita tentang software akuntansi dan laporan di akun dari www.kementeriankeuangan.com. Untuk pembelian, saya ingatkan bisa menghubungi 0812 345 37788, nomor Telkomsel sekaligus nomor WhatsApp. Kemudian ada nomor AM3, kemudian ada nomor XL. Semua bisa dihubungi untuk proses pembeliannya. Oke, kita lanjutkan ke software akuntansinya. Langkah yang pertama bagi Anda seorang pengusaha ketika akan membuat sebuah usaha adalah menentukan modal. Nah, modal ini bisa macam-macam, bisa berasal dari modal sendiri, modal teman, atau modal hutang. Nah, di sini kita akan ke kode akun terlebih dahulu. Ini yang kita akan bahas di awal-awal. Kita akan kode akun. Di sini terdapat 4 akun pokok, yaitu aktiva, pasiva, pendapatan, dan biaya. Aktiva sering disebut dengan harta. Di sini ada harta lancar dan harta tetap. Kemudian di sini terdapat pasiva. Pasiva ini hanya terdiri dari 3 akun pokok, hutang, modal, dan laba rugi. Laba rugi ini otomatis, jadi tidak bisa ditambahkan atau dikurangi. Laba rugi ini adalah hasil dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Jika pendapatannya lebih besar dari biaya, maka yang timbul adalah laba. Tapi sebaliknya, jika biaya lebih besar dari pendapatan, maka yang timbul adalah rugi. Jadi usahanya itu rugi karena biaya lebih besar dari pendapatan. Nah, ini laba rugi ini otomatis aplikasi akan menghitung sendiri. Jadi tidak bisa ditambahkan untuk akun laba rugi. Jadi dapat modal, modal sendiri, modal teman, dan modal bersama. Kemudian hutang, ada hutang barang, ada hutang bank. Hutang barang, misalnya kita pinjam barang dari siapa, kemudian kita gunakan, dan barang itu harus kita cantumkan berapa nilai dari barang yang kita pinjam itu. Kemudian di sini terdapat aktiva lancar. Terdapat aktiva lancar, ada bank, kita bisa BCA, BNI, Mandiri, BRI. Kalau kita ingin menambahkan di bank, kita tinggal pilih klik bank di sini, kemudian tambah. Misal, saya tambahkan lagi di sini adalah Bank Mega. Bank Mega, saya simpan di sini. Maka secara otomatis di aktiva lancar bank ini akan ada tambahan Bank Mega. Kemudian dapat kas kecil dan kas bendahara. Kemudian didapat piutang. Nah, piutang ini juga otomatis piutang. Piutang itu artinya ada karyawan atau pelanggan yang hutang atau meminjam ke Anda atau ke usaha Anda. Jadi di sini ada akun piutang. Kemudian di sini ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta atau aset yang sulit untuk dicairkan atau susah untuk cair. Jadi tanah itu kalau jual itu tidak bisa cepat. Kemudian kendaraan sama, jadi tidak bisa langsung bisa diuangkan. Kemudian di sini ada komputer, bisa laptop, bisa PC, bisa smartphone. Ini juga barang-barang yang tidak liquid atau tidak cair. Beda dengan uang yang ada di bank, tinggal tarik, kita bisa dapat uang di sini. Pemahaman tentang kode akun ini menjadi sangat penting, sebelum menggunakan aplikasi. Oke, kita ambil contoh. Di sini pada saat usaha pertama kali, Anda menggunakan modal atau kita menggunakan modal, berarti di sini ada modal yang modal sendiri dan modal teman. Ini sudah ada tambahan, kita bisa tambahkan modal, misalnya di sini tambahkan modal koperasi misalnya. Kita bisa tambahkan di sini. Oke. Sekarang di modal ini ada modal koperasi bersama teman dan sendiri, ada 4 akun. Coba kita akan tambahkan modalnya di transaksi setoran modal. Pada tahap pertama, Anda menambahkan modal yang berasal dari modal sendiri. Contoh, dimasukkan ke mana uangnya? Contoh, dimasukkan ke Bank Mandiri di sini. Kita tambahkan di sini. Misal modal sendiri senilai 20 juta. Faktur 1, kita buat keterangan modal sendiri, tanggalnya sekian, kita isi, simpan. Sekarang, kalau kita lihat di laporan neraca, hasilnya akan tampak seperti ini. Ada modal sendiri senilai 20 juta,
Kemudian di sini ada aktiva di Mandiri senilai 20 juta. Berarti ada uang di Bank Mandiri ini senilai 20 juta. Asalnya dari modal sendiri. Kalau kita lihat di laporan jurnal pendapatan, di sini tidak ada. Kita lihat ke laporan jurnal penyetoran modal. Kita cetak. Nah, ini ada dari akun asal modal sendiri, keterangannya modal sendiri, kredit senilai 20 juta, akun tujuannya adalah Bank Mandiri. Jadi di sini ada Bank Mandiri senilai 20 juta. Dari mana? Dari modal sendiri pada tanggal 26/03/2016. Di sini. Kemudian untuk laporan buku besar, sini kita bisa lihat di Mandiri. Laporan di Mandiri kita bisa cetak seperti ini. Ada kredit senilai 20 juta. Yang berasal dari keterangannya adalah modal sendiri. Nah, kalau di buku besar kita juga akan lihat modal sendiri. Kita cetak. Di sini terdapat debit senilai 20 juta untuk modal sendiri. Berarti ada penarikan dari modal sendiri senilai 20 juta. Kemudian yang perlu dipahami ketika membuat ini adalah membaca laporan neraca. Jadi semua awal laporan keuangan itu harus dilihat dulu dari laporan neracanya. Karena ini belum ada transaksi, hanya satu transaksi. Berarti di sini ada modal sendiri dan ke Mandiri. Bagian yang di kiri dan yang di kanan ini haruslah berimbang. Jadi kalau di sini 20 juta, otomatis di sebelah kirinya adalah 20 juta. Jadi kiri dan kanan harus berimbang. Itu disebut dengan neraca. Karena kita bisa tahu dari mana asal uang itu dan kemana mengalirnya. Jadi kita bisa lihat posisi keuangannya dengan menggunakan laporan neraca keuangan. Oke. Itu untuk materi tentang akun dan modal. Pada materi berikutnya kita akan belajar lagi tentang software akuntansi dan laporan keuangan. Terima kasih.